Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam semuanya, selamat pagi juga untuk yang mendengarkan podcast ini dimanapun, kapanpun Anda berada. Selamat datang di podcast kami dengan judul Mendengar dari Jauh tentang Catatan Kemanusiaan di Papua. Saya sendiri Rizal Faik Walid Abidin, mahasiswa UIN Wali Songo, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, NIM saya 240220260090. Akan menemani podcast ini sebagai moderator. Untuk memulai podcast ini, di sudut pandang negeri yang jauh, ada hiruk-pikuk kota, di antara lembah hijau dan juga pegunungan yang tinggi menjulang. Ada sebuah narasi yang seringkali itu hanya kita dengar, hanya sampai kepada kita itu melalui sebuah bisikan-bisikan kecil. Sebuah cerita yang kompleks, penuh duka, dan juga penuh pertanyaan-pertanyaan yang menghanyutkan diri kita. Itulah mengapa kami memberikan judul podcast ini Mendengar dari Jauh tentang Catatan Kemanusiaan di Papua. Kita itu bukan datang dalam podcast ini, dalam diskusi ini untuk menghakimi, tetapi kita datang untuk mencoba mendengar tentang konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua, yang dampaknya itu paling dirasakan oleh warga-warga Papua, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh dari ibu kota, jauh dari keramaian kota, jauh dari sumber-sumber yang bisa kita dapatkan di kota. Podcast ini kurang lebih akan membahas dari segi analisis politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga keamanan nasional. Kemudian ada analisis historis. Kemudian yang terakhir juga ada tentang analisis yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga dengan adanya podcast ini kita dapat mendengar tanpa menghakimi. Mari kita simak video ini, mari kita simak podcast ini dengan hati yang lapang dan juga terbuka. Kita sudah kedatangan 3 teman diskusi kita di sini. Yang pertama, silakan Mas, diperkenalkan masing-masing dirinya ya. Oke ya, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana dengan NIM 240202600079. Saya sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa Hukum dengan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Semarang. Oke, selanjutnya dari siapa dulu nih? Dari Mas Fahli dulu. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Jalan dengan 24020260091. Saya sebagai mahasiswa UIN Wali Songo yang cukup aktif dalam hal perkuliahan. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, silakan Mas. Oke, perkenalkan saya Zaki Azza Akati, NIM saya 24020260093 dan saya satu kelas sama kalian semua. Ini kita di sini 3-4 orang ya, satu kelas semua nih. Oke, kita masuk ke sesi diskusinya ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kayaknya paling benar, paling penting tuh kita harus mundur ke beberapa dekade ke belakang nih, biar nggak kaget, biar nggak salah paham, biar nggak keliru tentang segala hal. Kita ulik dulu nih, kita harus tahu dulu titik balik dari semua masalah yang ada di Papua saat ini nih. Jadi gimana nih Mas Fahri? Kita mulai dari Mas ya. Dari sudut pandang Mas, konflik berkepanjangan di Papua ini tuh akarnya mulai dari mana sih? Apakah benar cuman dari referendum atau Papera di tahun 1969, atau ada lapisan-lapisan lain nih yang mengikuti konflik berkepanjangan yang ada saat ini nih? Baik, Mas Rizal, untuk tadi sampean menyebutkan Papera ya? Ya. Sekitarnya tahun 1960-an atau tepatnya 1969 ya. Mungkin ada faktor lain sih dalam historis di daerah atau di kalangan masyarakat Papua itu sendiri, seperti kayak ketidakpuasan dalam pembangunan fasilitas pendidikan, lalu
contohnya inilah kayak akses jalan pembangunan, akses jalan menuju ke pendidikan itu kan masih susah, sangat susah ya di masyarakat Papua itu sendiri. Lalu ada ketegangan dengan aparat atau pihak militer lah terhadap kelompok separatis yang berdampaknya itu muncul trauma terhadap masyarakat itu sendiri, masyarakat Papua itu. Sehingga masyarakatnya kurang percaya lah terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Nah dari situ kan pasti ada kesinambungan ya dari masa ke masa. Kalau dulu itu konteksnya itu kan adanya perang dingin dan juga integrasi dan lain sebagainya ya antara militer dengan Papua, terus kemudian di 1969 sendiri ada Papera dan lain sebagainya. Itu tuh gimana mas? Beban sejarah dari semuanya bermula itu sampai ke generasi sekarang itu apakah ada momen-momen tertentu yang memang membuka luka lama di masyarakat Papua yang sekarang? Mungkin kalau dari tahun ke tahun sih mungkin ya pemerintah Indonesia atau TNI itu sendiri mengambil kayak sumber daya alam ke alamnya Papua itu mungkin cukup dimaafkan karena ya sekali dua kali lah mungkin masih awal-awal. Terus kayaknya tuh pemerintah ya nggak tahu ya dia tuh keterusan atau enggaknya sampai sekarang tuh sampai ada luka lah yang membekas sampai ya adanya demokrasi lah, KKP lah, organisasi kayak ini lah, sebenarnya itu PT Freeport. Oh iya PT Freeport ini memang semua hal di masa lalu itu menimbulkan luka yang dalam, kemudian luka itu tuh terbuka kembali ya di masa-masa ini ya. Nah dengar dari penjelasannya Mas Fahri tadi nih, kayaknya persoalannya ini mengendap lama ya di hati masyarakat Papua nih. Kan sudah menjadi luka yang terbuka kembali. Untuk sekarang nih, konfliknya itu kan masih terus berjalan. Mas Alan nih gimana nih mas? Kita penasaran nih mas sama kondisi di lapangan secara aktual, secara politik dan mungkin ekonomi dan sosial budaya ya. Gimana menurut mas kondisi aktualnya di Papua itu, apakah benar pembangunan infrastrukturnya sendiri itu masih belum sepenuhnya berjalan, masih terhambat oleh beberapa hal, bahkan banyak hal yang menghalanginya? Dan otonomi khusus nih mas, kita pengen tanya nih tentang semua itu. Jadi kalau berdasarkan dari pengamatan saya ya, yang terjadi yang sekarang di Papua itu ya memang masih seperti itu, dan sampai sekarang pun masih berlanjut. Karena mereka itu merasa jikalau mereka merdeka itu mungkin negara akan bertindak semena-mena pada masyarakat di sana. Karena memang terbukti sampai sekarang bahwasanya Papua pun tidak merasakan merdeka, tetapi negara itu sudah mengatakan bahwa mereka itu merdeka. Kemudian kenapa mereka tidak mau dianggap merdeka? Ya karena mereka itu sangat trauma. Kita bisa lihat dari story tadi bahwa mereka itu sangat trauma dengan apa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Papua. Seperti sekarang itu masih sangat bisa dikatakan itu minim dalam hal akses ke pendidikan. Fasilitas pun masih sangat di zaman sekarang ini masih sulit untuk mereka dapatkan. Mereka tuh sangat masih ingin memperjuangkan atau ingin mendapatkan fasilitas yang layak untuk mereka, dan mereka tidak merasakan itu. Tetapi pemerintah itu sudah banyak mengambil hak-hak mereka di sana, seperti sumber daya alam Papua di sana. Tapi mereka itu tidak mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka dapatkan. Ya, kemudian selain dari itu juga mereka itu takut akan kehilangan budaya mereka. Mereka takut akan kehilangan budaya mereka karena mungkin memang modernisasi dari zaman sekarang mungkin ya. Tapi mungkin yang menjadi faktor utama adalah
itu tadi, karena negara itu memang semena-mena dalam untuk tidak memihak mereka. Terbukti dengan adanya kepolisian atau TNI, bahkan mungkin tidak hanya di Papua. Memang negara sudah membentuk akan peraturan-peraturan untuk meredakan dari konflik ini, tapi mungkin dari cara itu yang salah. Masih banyak kok mereka dalam menanggapi konflik ini malah kayak melakukan kekerasan, menyerang, contohnya menembak satu sama lain. Ya mungkin seperti itu, Mas. Memang masih sangat terjadi, masih sangat parah lah. Kompleks juga ya ternyata. Nah, kalau dari segi keamanannya nasionalnya sendiri nih Mas, konflik di Papua itu kan seringkali dilihat banyak orang, terutama orang-orang di luar Papua ya, itu tuh sebagai gerakan separatis di Papua, dan separatis bersenjata ya, bukan separatis biasa. Tapi dari sisi lain kan, dari pengamatannya Mas, pasti ada dong sesuatu yang dinamika-dinamika lain di antara kelompok-kelompok ini, di antara masyarakat sipil dan juga aparat keamanan di sana itu gimana Mas? Dinamikanya seperti apa? Dinamikanya masih sangat kacau ya Mas, karena aparat di sana juga dalam menertibkan, dalam meredakan dari konflik ini pun memang mereka masih sangat sangat kasar lah. Kita sudah dari negara pun sudah tahu, dan negara sudah mengeluarkan bahwasannya adanya HAM. Kita di Papua sana tidak merasakan HAM yang seperti kayak hak-hak fundamental mereka, belajar, fasilitas, pendidikan, ekonomi, mereka masih sangat tertinggal. Tapi saat mereka ingin memperjuangkan hal itu, justru mereka bintang. Bintang dengan kekerasan dari pihak aparat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada dari ini sesuai penalaran saya ya, maksudnya saya yang kemarin di pemerintah mengatakan bahwasannya kalau misalnya mereka itu dikritik akan langsung ditangkap atau di penjara, itu kan seakan-akan juga apakah itu sebenarnya untuk upaya untuk Papua, atau mereka ingin mempertahankan kita di Papua ini. Ya, jadi menurut saya baru itu ya Mas. Iya, jadi menurut saya memang pemerintah belum ada upaya yang sangat konkret buat mengatasi bagi Papua ini. Justru malah melebar. Dan semua itu pasti dirasakan sama masyarakat sipil sehari-hari ya. Nah, tadi kan Mas nih nyebut soal budaya dan lain sebagainya ya. Menurut Mas nih, mengapa kok pelanggaran HAM dan juga perasaan dianaktirikan masyarakat Papua yang merasa dianaktirikan secara budaya, ekonomi dan sebagainya, ini kan pasti sesuatu yang akan bertransformasi menjadi tuntutan politik ya Mas ya? Iya, ada. Oke. Tapi justru dari mereka tuntutan politik itu justru malah mendapatkan hal yang tidak apa. Oke. Mungkin masih banyak masyarakat Papua yang menolak merdeka ya, karena itu mereka memperjuangkan hak, nanti masih dibungkam, kemudian rasa trauma itu sendiri akan Indonesia ya. Bahkan menurut saya juga tidak ada di Papua, mungkin ya daerah-daerah lain juga banyak kayaknya. Iya pastinya ya. Nah, dari obrolan kita dengan Mas Alan tadi, kayaknya nih ada kesenjangan besar ya, ada gap besar nih di sana antara apa yang diharapkan sama masyarakat Papua dengan apa yang terjadi secara aktual, secara nyata di lapangan. Nah, Mas Atta sendiri nih, gimana menurut pendapatnya Mas Atta? Di sini kita penasaran nih sama peran regulasi dari pemerintah, peran peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah
dari kacamata Mas Atta sebagai salah satu teman diskusi kita yang sama-sama berasal dari Fakultas Hukum ya, UIN Wali Songo. Gimana nih efektivitas dari regulasi-regulasi itu seperti apa, Mas? Apakah ada hal-hal yang secara hukum itu sudah komprehensif, sudah sah, sudah cukup kompleks, atau masih ada sebuah lubang besar yang menjadi halangan implementasinya itu tidak matang? Jadi memang pemerintah itu sudah memberikan undang-undang untuk menjamin khususnya hak-hak sipil yang tadi disinggung oleh Mas Alan tadi. Undang-undangnya itu sudah jelas. Pertama itu Undang-Undang 1945, konstitusi kita, Konstitusi dasar ya. Oh, saya usul mas, gimana kalau kita lanjutin aja bis azan ini mungkin kita hormati dulu kali ya. Oh iya, setuju. kita Kita menghormati semua ini ya, kita toleransinya akan kuat sebagai mahasiswa tentunya ya. khususnya mahasiswa Sangkat. Nah, tadi kan ada break dikit karena adzan. Kita harus menghormati panggilan umat muslim. Kemudian kita lanjut nih, kita ulang pertanyaannya. Barangkali lupa kan, semuanya udah tua di sini ya. Sudah karatan mas, Sudah tua ya. 20 tahun dah. Jangan-jangan Mas Atta yang udah tua ya? Iya, jangan-jangan Mas Atta yang paling tua di sini ya. Nah, dari obrolan saya tadi sama Mas Alan, dari obrolan kita tadi kan kurang lebih itu kayaknya ada kesenjangan nih di situ ya. Ada kesenjangan besar di sana antara apa yang diharapkan sama masyarakat Papua, kelompok-kelompok Papua, kemudian dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka sendiri. Nah, dari pandangannya Mas Atta nih, dari kacamatanya Mas Atta, kita pengen tahu nih tentang peran regulasi dan juga aturan-aturan perundang-undangan yang dibuat sama pemerintah nih. Menurut pandangannya Mas Atta nih, gimana sih efektivitas dari regulasi tersebut yang diterapkan oleh pemerintah? Apakah secara hukum itu sudah cukup komprehensif, sudah cukup kompleks, atau masih ada beberapa hal yang bisa kita anggap sebagai lubang besar nih yang bisa menjadi penghalang implementasinya agar lebih maksimal lagi? Gimana nih Mas? Jadi berdasarkan pernyataannya Mas Alan tadi ya, mengenai adanya pelanggaran atau tidak terpenuhinya hak sipil tadi ya, dan juga mengenai ketegangan antara KKB itu dengan, Jangan pernyataan saya mas, tapi kondisi lapangan aja mungkin ya. berdasarkan oke, kita pilih aman aja gitu ya. Cari aman. Iya, cari aman saja. Jangan gitu lah. Berdasarkan fakta lapangan yang Anda sebutkan tadi. Wah sama aja kalau kayak gini mah. Lanjut aja. Iya. Antara ketegangan KKB dengan militer tadi. Nah, jadi saya juga bingung sebenarnya, karena memang sudah ada undang-undang yang ditetapkan pemerintah, mas. Jika kita lihat berdasarkan undang-undang itu, memang pemerintah sudah memberikan undang-undang. Pertama itu terkait ini UUD 1945. Jadi berisi tentang ini, menjamin hak sipil. Oh, pasal 28 ya? Undang-Undang dasar pasal 28 ya? Iya, 28A 28J ya? sampai 28J. Iya. Yang memang mengatur hak fundamental. Hak fundamental dari masyarakat sipil itu. Oh, iya. Tapi kan ini berdasarkan fakta lapangan adanya tidak terpenuhinya atau bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak sipil itu. Oh iya. Kemudian yang kedua itu terkait undang-undang
HAM dalam pasal berapa itu ya? Yang 28A itu UU. Oh, ya pasal 6 pasal sekian tadi ya. Ya pokoknya itu terkait HAM ya. Jadi kan ada pelanggaran HAM, memang yang melanggar hak-hak untuk mendapatkan pendidikan belum terpenuhi tadi, hak-hak kemerdekaan. Jadi memang kenyataannya belum sejahtera kan masyarakat Papua itu. Nah kemudian kita juga melihat bagaimana pemerintah itu menanggapi adanya KKB itu dengan menurunkan TNI. Jadi memang ada undang-undang TNI pasal 6 itu yang dimana fungsinya itu untuk menjaga stabilitas keamanan negara dari kelompok yang dianggap mengancam Keamanan negara. KKB itu. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait juga ini dalam KUHP pasal 101 sampai 110 khususnya yang menyebutkan tentang kelompok yang ingin mengkudeta dalam tanda kutip ya, menggulingkan kekuasaan pemerintah, dan kelompok yang mengakibatkan ini berdampak pada pelanggaran terhadap hak sipil. Jadi memang kalau ditanya apakah pemerintah sudah merespon terkait untuk efektivitas undang-undang itu, sebetulnya sudah dengan adanya undang-undang UUD 45 sampai KUHP itu. Tapi ini Mas, saya tanya terkait penerapan undang-undang itu, memang pemerintah sudah merespon ya. Mengenai efektivitas penerapan itu tentunya khususnya oleh TNI itu sendiri yang berfungsi untuk menjaga keamanan negara itu bagaimana Mas? Saya fakta lapangannya gitu. Iya, saya fakta lapangan itu. Karena kan pemerintah sudah ini menetapkan UU-nya itu. Ya, kalau dari saya sih memang pemerintah sudah sudah mengeluarkan undang-undang terkait hal itu ya. Cuman memang menurut saya itu memang kurang efektif. Karena sebenarnya kalau misalnya dikata kurang efektif atau enggaknya, kita bisa lihat dari sekarang lah masyarakat Papua seperti apa. Terus apa yang pihak kepolisian atau pihak keamanan ini lakukan kepada masyarakat sipil Papua itu sendiri. Memang pemerintah sudah mengeluarkan sudah menerapkan akan hal itu. Cuman berdasarkan fakta yang terjadi, mereka main seenak-enaknya Pak. Ada orang yang nggak sesuai dengan kemauan mereka, langsung dibakar habis ya, tembakin, dipukulin. Maka dari situ saya pun sebenarnya muncul pertanyaan kembali terkait dengan hal yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dengan mereka atau pemerintah mengeluarkan undang-undang yang katanya kalau misal kritik itu nggak mau atau ditahan, itu memang apakah untuk menghentikan proses ini atau konflik ini, atau memang ingin melanjutkan ini? Karena dirasa kalau memang ini untuk menghentikan konflik ini, saya rasa tidak mungkin, karena posisinya mereka masih mengelak. Jika memang hal itu diterapkan, pihak mana yang mau ditahan? Siapa? KKB sampai sekarang masih kontra kok sama saya. Iya sih bener ya. Kalau kita bicara tentang
konflik bersenjata kan dan juga penanganannya itu secara hukum Indonesia dan juga hukum internasional sendiri itu kan pasti ada ini ya, ada pro dan kontra ya terhadap hak asasi manusia pastinya kan, dan hukum internasional juga menyetujui adanya hak asasi manusia kan. Nah gimana tuh Mas, menurut kacamatanya Mas Atta terkait pertanyaan Mas Alan tadi gimana? Ya jadi ya itu maksudnya kayak maka dari situ jika misalnya ditanyakan efektif atau tidak berdasarkan fakta lapangan ya kita masih bisa sering melihat di medsos bahwasanya mereka masih ditindas, mereka masih menyurahkan haknya mereka tapi mereka tidak mendapatkan itu, akan mereka malah diintimidasi oleh pihak yang tidak harusnya mengayomi mereka. Makanya itu saya timbul pertanyaan itu, apakah yang pemerintah keluarkan itu tepat untuk mengakhiri ini atau justru sebaliknya? Oke ya, berdasarkan fakta lapangan itu ketegangan antara KKB dengan militer yang berdampak pada pelanggaran hak sipil itu, saya rasa jadi memang di satu sisi KKB itu kontra terhadap keamanan. Ya. Di sisi lain juga militer itu menyalahgunakan kewenangannya dan seharusnya mengayomi justru malah melanggar hak sipil itu. Oke, jadi ini solusi dari saya ya, pemerintah untuk menangani KKB ini. Tadi kan sudah disinggung ya mengenai rakyat-rakyat Papua yang hanya ingin untuk dikembalikan haknya. Mereka menuntut kepada negara hanya untuk itu. Tetapi malah pemerintah itu justru merespon dengan menurunkan tentara-tentaranya. Jadi kalau menurut saya berdasarkan fakta lapangan itu, pemerintah jika menurunkan militernya untuk menyelesaikan ini kelompok-kelompok KKB ini, saya rasa tidak tepat. Oke, berarti menurut Mas Atta sendiri kerangka hukum kita itu masih belum siap ya untuk mengkoordinir semua itu ya, karena masih ada berbagai kontra dan sebagainya ya Mas ya. Kalau pertanyaan siap atau belum itu tadi gimana, kan belum siap belum undang-undang kita sudah siap, maksudnya dalam mengkoordinir semuanya. Karena menurunkan TNI itu berarti masih berat sebelah gitu kan. Iya, jadi memang pemerintah itu harus melakukan pendekatan. Jadi tidak serta-merta menurunkan militer untuk menyelesaikan konflik-konflik itu. Jadi saya rasa itu. Dan tidak berat sebelah ke pendekatan keamanannya saja pastinya ya. Harus ke pendekatan semuanya, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, berdasarkan ininya Mas Atta nih, penjelasan Mas Atta. Tadi kan Mas Atta bilang kan ada pastinya regulasi khusus ya, tentang penurunan TNI dan lain sebagainya. Pastinya ada regulasi tentang ini dong ya, implementasi otonomi khusus deh pastinya ya, dimana Papua itu sebagai wilayah yang dikhususkan oleh Indonesia sendiri nih ya. Oke nih, dari penjelasannya Mas Atta tadi kan kita sudah bahas tentang regulasi ya, tentang penurunan TNI yang ada aturannya, kemudian hak asasi manusia yang ada regulasinya juga. Nah, saya pengen tahu nih, dari kacamata historis yang pastinya kita akan nyangkut ke otonomi khusus ya, karena kan Papua itu termasuk wilayah yang dikhususkan di NKRI. Saya pengen tahu nih Mas, ke Mas Fahri, konflik ini, masalah ini itu sebenarnya tuh hanya masalah teknis atau ada unsur historisnya Mas terhadap kepercayaan masyarakat ke pemerintahan dan sebagainya, itu gimana Mas?
Karena kan secara nggak langsung pemerintahan pusat nih yang bikin aturan. Menurut Mas Fahri nih, secara historis ada nggak gapnya antara kepercayaan masyarakat yang menurun bahkan berkurang drastis terhadap pemerintahan sendiri, gimana Mas? Secara nggak langsung ya kita kan kayak semena-mena aja gitu. Oh, Kayak pasti ibaratnya kayak ada upaya nih, bisa kayak pembangunan, bahkan pembangunan itu pun di mata masyarakat Papua itu pun kayak kurang puas terhadap kebijakan. Jadi dari apa yang diambil pemerintah di Papua itu sama yang ditindak pemerintah itu ke Papua sendiri belum impas gitu. oh, berarti masyarakat Papua masih merasa dianaktirikan gitu ya? Oke. Kemudian kalau dari Mas Alan sendiri nih, menurut Mas Alan, tadi kan sempat bahas tentang kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya, terus ada konflik dan pelanggaran HAM yang kemudian dilanjutkan ke regulasi-regulasi yang diterapkan pemerintah dan lain sebagainya. Gimana nih Mas, menurut pendapatnya Mas Alan sendiri? Ya kalau misal dari saya sih justru regulasinya belum tepat, Mas. Regulasinya belum tepat. Ya mungkin sudah tepat. Oke, kita katakan sudah tepat. Tapi mungkin cara penanganannya aja mungkin ya. Implementasinya belum tepat. Dan untuk mengatasi atau solusi ya, dari saya, pemerintah harus bertindak tegas. Maksudnya kayak mereka tuh turun lah ke Papua, kayak mereka tuh harus diskusi dan negosiasi dengan masyarakat sana. Bahwasanya sebenarnya apa sih yang mereka tuh pengenin, dan mereka harus tetap ada apa ya namanya, harus ada yang dijaminkan. Bahwasanya kalau misalnya emang Papua tidak saya lakukan seperti ini, maka jaminannya akan ini. Mungkin seperti itu. Oh, Ya, jadi harus tetap ada yang di memang secara langsung untuk saat ini Papua harus dikhususkan karena mereka sangat tertinggal dari kita. Makanya mungkin pemerintah harus melakukan itu. berarti memang harus ada dialog antara pemerintah dan juga rakyat Papua ya tentunya ya. Ya pasti. Kemudian pastinya harus ada, ya paling tidak harus ada dialog tersendiri apa yang diinginkan Papua dengan apa yang diinginkan negara terhadap Papua sendiri itu ya Mas ya. Salah satunya mungkin dengan penggelontoran dana untuk pembangunan ya. Oh iya, saya bertugas juga mungkin bukan cuma di Papua guys ya. Oh iya, pastinya ya. Mungkin bukan cuma di Papua. Semarang ada kayaknya. Oke, itu menurut Mas Alam dulu seperti itu ya. Nah, menurut sampean bertiga nih, menurut mas-masnya bertiga nih, soalnya saya nih pernah dengar nih, ada satu benang merah yang menghubungkan tiga pandangan mas-masnya, yaitu satu sebenarnya, kepercayaan. Bener gak? Bener kan? Nah, dari penjelasannya Mas Fahri di awal tentang sejarah, kemudian penjelasannya Mas Alam tentang politik yang aktual, kemudian kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional sendiri, kemudian sampai ke pandangannya Mas Atta terkait regulasi-regulasi yang diterapkan pemerintah, semuanya kan pasti bermuara atau mengerucut pada satu hal yang disebut kepercayaan kan ya. Nah, semuanya itu kan pasti ada ujungnya, di mana kepercayaan itu sendiri di Papua terhadap kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah itu kan mengalami krisis. Jadi krisis kepercayaan. Menurut kalian bertiga nih, dalam kondisi sekarang, langkah konkret pertama seperti apa yang paling mungkin untuk mulai dilakukan, paling mungkin untuk dilakukan untuk membangun kepercayaan ini itu seperti apa langkahnya? Apakah melalui meja perundingan
atau melalui meja-meja diskusi, dialog dan lain sebagainya ya Mas? Gimana Mas? Ya, menurut pandangan Mas bertiga nih. Jadi kalau menurut saya memang langkah pertama yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah harus berdialog dengan masyarakat Papua. Kalau memang pemerintah harus jadi takut untuk turun terjun ke lapangan Papua karena mungkin takut ditembak mungkin ya. Mungkin ya, bisa jadi. Itu ya Mas. Bisa jadi ya. El rompi. Aduh, parah itu. Itu maksudnya kalau misalnya memang mereka takut buat turun ke bawah ya, seenggaknya emang ada perwakilan mungkin ya dari Papua yang entah didatangkan ke istana presidenan atau kalau pemerintahan ya itu bisa jadi kok. Nggak menutup kemungkinan buat mereka berdialog dengan pemerintah. Jadi mungkin memang menurut saya hal yang paling masih bisa dilakukan ya berdialog dengan pemerintah, dan pemerintah harus menjamin satu hal akan merealisasikan hal tersebut. Oke, itu dari Mas Alan nih Mas ya. Iya. Nah selanjutnya dari Mas Ata nih, kita pengen tahu apakah berdasarkan regulasi-regulasi itu apa perlu nih adanya evaluasi terhadap otonomi khusus atau gimana nih Mas? Oh iya. Jika dilihat berdasarkan regulasi Ya. yang ditetapkan oleh pemerintah, saya kira perlu untuk adanya evaluasi khususnya terkait implementasi itu. Oke. TNI itu yang tugasnya itu untuk menyelesaikan adanya kelompok yang mencoba untuk memberontak atau melepaskan diri dari cengkraman NKRI. Jadi memang ini ya, saya lebih berdasarkan undang-undang itu saya lebih melakukan evaluasi terkait penerapan khususnya pelaksanaan dan fungsi TNI dalam menyelesaikan konflik khususnya KKB. Oke, berarti nggak cuman evaluasi otonomi khusus wilayah Papua sebagai wilayah khusus ya, tapi juga perlu adanya beberapa penyesuaian di tugas-tugas tertentu ya Mas ya. Nah kalau dari Mas Fari sendiri nih, apakah memang semua itu tuh perlu adanya solusi tertentu atau terutama dari dalam ya, atau memang perlu dari luar nih, perlu menyadarkan pemerintah dari luar nih, gimana Mas? Untuk menyadarkan pemerintah sih agak sulit ya, mungkin dari inisiatif pemerintahnya sendiri, evaluasi dari historinya. Kan pembangunan tuh kayak kurang tuh, cobalah kayak ditingkatin gitu. Coba diistimewakan lah daerah Papua itu sendiri. Oke, ya. Ya, berarti memang dari semua ini otonomi khusus tuh memang sangat krusial ya dalam semua hal ya, agar rakyat Papua itu tidak merasa dianaktirikan oleh pemerintah, tidak merasa dianaktirikan oleh Indonesia dan lain sebagainya ya. Berarti memang kita harus merevolusi nih Indonesia nih seperti ini nih. Pemerintahan kita nih memang harus di ini ya Mas ya. Gimana menurut jenengan bertiga gimana Mas? Mas atas siap kayaknya udah. Naik ke kursi ya Mas ya? Kursi mana Mas? MK? Kursi mana nih Mas? Jangan MK, ntar ngubah aturan. Aduh, jangan-jangan yang presiden itu ya? Jangan. Oke, kurang lebih itu ya yang kita diskusikan ya. Pada dasarnya memang seru banget nih obrolan kita tadi ini, seru banget. Kita udah bahas tentang mulai dari pandangannya Mas Fari tentang sejarahnya gimana, kilas baliknya gimana, beberapa dekade yang lalu itu gimana, mulai dari Papera dan lain sebagainya. Saya kemudian lanjut ke Mas Alan dengan pendekatan analisis politik aktual dan juga ekonomi, sosial, budaya serta keamanan nasional ya Mas ya pastinya ya. Kemudian yang terakhir kita punya pandangan dari Mas Atta sebagai sosok yang menganalisis yuridis, menganalisis regulasi kita di Indonesia ini. Dari tiga sudut pandang itu tuh saling melengkapi sebenarnya ya. Solusinya nih. Iya, makanya Mas Atta kan sekarang analisis nih. Iya. Besok ada maju kursi. Waduh, keren banget tuh pastinya nih. Ditunggu ya Mas ya, naik kursinya ya. Mas kabar-kabar. Kabar-kabar kayak Mas Fari juga nih. Mas Alan nih kayaknya nih. Waduh. Mas Alan nih jangan-jangan nih. Jangan lupa penjaringan ya Mas. Penjaringan nih, kita perlu penjaringan sebenarnya ya. Oke.
Oke, sepertinya memang obrolan kita cukup sampai di sini ya. Sebelum kita tutup nih, saya pengen tahu satu hal. Mungkin sederhana, tapi ini cukup berat menurut saya. Sebagai orang Indonesia yang tinggal jauh dari Papua ya, kita semua kan tinggal jauh dari Papua ya. Saya sendiri dari Jawa Timur nih. Mungkin kita semua nih dari Jawa nih. Mas Atta sendiri dari mana, Mas? Sana. Dari Jawa ya? Jawa mana, Mas? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mas Fari? Jawa Tengah. Mas Alam sendiri? Itu Jawa Tengah. Waduh, Jawa Tengah, saya sendiri dari Jawa Timur ya. Jangan sampai diskriminasi nih. Oke, jangan dong. Jangan sampai dianaktirikan ya. Oh, jangan dianaktirikan dong. Oke, yang Kita semua itu satu dalam bingkai Indonesia. Framing kita tuh satu sebenarnya sebagai rakyat Indonesia. Jadi ya kita saling melengkapi kekurangan, saling menghargai, saling mengayomi dan lain sebagainya ya. Saya pengen tahu nih satu hal dari Mas bertiga nih. Apa sih yang paling penting untuk kita pahami agar kita itu nggak lagi mendengar dari jauh? Kan judul podcast kita nih mendengar dari jauh tentang catatan kemanusiaan di Papua nih. Supaya kita lebih paham nih, yang paling penting untuk kita pahami ini apa? Naik kursi. Kursi ya tuh jangan dong. Enggak, jadi kayak yang paling dipahami ya mungkin lah bersifat latar belakang bersifat kebalikan dari pemerintah mungkin ya. Kayak mereka kan kayak yang dilawan sekarang masih sering intimidasi, itu kita harus sebaliknya, kayak kita harus mengayomi lah, kita harus kayak menghargai perbedaan. Itu dengan sekarang juga mungkin bukan maksud saya rasis ya, maksudnya kayak dari Papua kan emang kulitnya ada hitam-hitam gitu kan. Nah justru dari situ juga sebenarnya hal-hal yang sangat berharga sih, lebih tepatnya berarti buat mereka. Mungkin kayak mereka tuh akhirnya ngerasa diterima walaupun dengan warna kulit yang berbeda, tapi mereka masih diterima gitu. Justru apresiasi kecil atau penghargaan kecil dari kita tuh juga emang sebenarnya sangat berarti buat mereka. Oh iya, Bisa dibilang itu kayak hidayah dari waktu kita sendiri ya, dari kita sendiri ya. Intinya dari penghargaan kecil itu sendiri lah, itu sebuah penghargaan kecil kita. Jadi tidak hanya mengambil kebaikan alamnya saja. Oh, berat itu berat. Oke, itu tadi kan dari Mas Alan ya. Kemudian dari Mas Atta sama Mas Fahri nih, gimana Mas? Yang harus kita pahami biar kita tuh nggak lagi mendengar dari jauh Mas, tapi kita tuh juga mendengar lebih empati lagi. Gimana nih Mas? Dijawab singkat-singkat aja boleh kok. Mungkin pakai kata-kata atau apa? Kalau soal empati ya, ya kalau kita minta, kita punya hak, kenapa nggak didengar gitu? Oke, itu sih ya. Itu poin nih, salah satu punchline juga nih. Oke, dari Mas Atta deh, gimana terakhir nih? Singkat saja dari saya. Walaupun kita berada di daerah yang jauh sekalipun, tetapi kita tetap disatukan oleh persamaan nasib yang sama. Walaupun kita beragam ras, suku, agama, tetapi kita hidup di satu tanah yang sama, yaitu Indonesia. Waduh, keren banget nih. Cinta tanah air. Keren banget nih, cinta tanah air ya kita semua ya. Iya. Jadi begitu guys. Semuanya itu memang harus kita satukan kembali dalam bingkai tanah air kita ya, Indonesia ya. Dengan slogan kebanggaan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Bersatu-satu, berbeda-beda tetap satu jiwa ya kan. Maaf nih salah nih. Jiwa ini. Waduh. Karem atau Oke. Waktu kita kayaknya emang udah bener-bener habis nih ya. Padahal masih pengen nih nyaut-nyautin satu sama lain nih. Argumen-argumennya hebat-hebat banget tadi nih. Inti dari pembicaraan kita hari ini tuh sebenarnya lebih dalam lagi tentang kita tuh kan mendengar dari jauh ya. Kita masih sebatas mendapatkan kabar yang sampai di telinga kita itu dalam bentuk bisikan-bisikan kecil. Jadi kita memang harus
sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita harus saling mendengarkan pemerintah. Terus inginnya seperti apa, kita juga harus mengaspirasikan keinginan kita seperti apa biar didengar pemerintah. Jadi itu sih ya, sebuah krisis multidimensi yang memang butuh penyelesaian yang multidimensi juga ya kan, pastinya ya. Konflik di Papua ini kan memang harus diakhiri sih ya, tidak hanya dengan pendekatan yang mengedepankan keamanan, tapi juga dengan adanya suntikan dana pastinya. Dari pemerintah juga harus turun dong, berdialog dong. Dan kita juga nggak bisa mengabaikan suara-suara dari tanah Papua itu sendiri. Dengan pembahasan kita, kayaknya ada satu pertanyaan besar yang menggantung di antara kita semua. Bisa nggak sih sebenarnya kita itu sebagai bangsa punya keberanian politik dan juga kedewasaan kolektif untuk membuka ruang dialog secara sungguh-sungguh, jujur, dan juga inklusif. Itu kan masih menggantung di antara kita ya. Suara dari rakyat Papua yang masih belum didengar pemerintah yang masih sewenang-wenang, belum menurunkan atau mengadakan dialog antara pemerintah dan juga Papua. Saya sih berharapnya iya ya, dan semoga lewat podcast seperti ini kita semua itu bisa menjadi bagian dari warga negara yang toleransi terhadap keberagaman kita. Pluralisme kita harus dijunjung tinggi-tinggi dong. Yang pastinya podcast seperti ini tuh harus mendorong ke arah sana, dan juga mengerucut, tidak hanya mengerucut pada satu hal saja ya. Oke, kira-kiranya itu saja dari saya sebagai moderator dan juga ketiga teman diskusi saya ini yang sangat hebat-hebat. Ada Mas Alan dengan pandangan politik, sosial, budaya, dan juga keamanan nasionalnya yang sangat-sangat aktual ya, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian juga ada Mas Fahri dengan pendekatan atau pandangan historikalnya yang sudah menjelaskan kita tentang asal muasal dari konflik-konflik yang ada di Papua ini. Kemudian ada Mas Atta yang membawa pandangan dari regulasi-regulasi hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintahan. Terima kasih buat kita semua. Ya, sama-sama. Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Papua yang masih berusaha menyuarakan, meskipun belum didengar pemerintah, tapi ya kita berharap lah ya, pemerintah suatu saat akan mendengar suara dari rakyat Papua dan juga mendengar aspirasinya seperti apa, dan juga ditegakkan pastinya. Oke, selalu sejahtera kita semua. Saya tutup podcast ini. Stay and safe everyone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.